Bismillahirrahmanirrahim. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Fatihata ila hadratin Nabiyil Mustafa sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa qarabatihi ajma'in summa ila arwahi khassah yakni ta'lifu hadzal kitab subulus salam syarah Bulughul Maram yakni Fadilatul Syekh Al-Alama Muhammad Ismail As-Sun'ani wa thumma ila arwahi minal muallimin wal muallimat khassah yakni al-Ustadz Kyai Haji Ali Mustafa Yaqub wa thumma al-Ustadz Kyai Haji Ahmadul Fifatullah wa thumma Habib Ali bin Abdurrahman As-Saqaf wa thumma Habib Munzir bin Fuad Al-Musawa wa thumma Asy-Syaikhul Kabir Ali Sholeh Muhammad Ali Jaber wa thumma al-Ustadzah Huzaima Tahido Yanggo wa thumma al-Ustadz Ahzami Sami'un Jazuli wa thumma Tengku Zulkarnain annallaha yu'lihim darajatihim fil jannah wa yu'idu alaina min barakatihim wa asrarihim wa anwarihim wa ulumihim wa nafahatihim fid dini wad dunya wal akhiratil Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim khairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Rabbighfir lana wa liwalidina amin wa li jami'il muslimina amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Faqad qala Allah ta'ala fi kitabil karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idza quri'a 'alaihimul qur'anu fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. Faqad qala Nabi sallallahu alaihi wasallam man kadzdzaba 'alayya muta'ammidan falyatabawwa maq'adahu minan nar. Wa qala al-mu'allifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'na bihi wa bi barakatihi ulumihi wa masyayikhihi wa min syayyikhina amin. Tafadhol Ustaz Yahya. Bismillahirrahmanirrahim. Wa an Uqbah ya. Uqbah bin Amir. Uqbah bin Amiri. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam inna ahaqqas suruti ya an enggak anak diidghamkan ya memang diidghamkan ayyuwafiya ya ayyuwafi bihi ma istihlatihim bi istihlalatum ya istihlatihim ya kali ya istihlatihim ya apa istihlalatum ya coba nanti kalau ini ya Ustaz Helmi yang bisa nanti dah yang tahulah bihil furuj baik muttafaq alaih ay ahaqqas syuruti bil wafa'i surutin nikahi li'anna amarohu ahwato wababuhu ya wababuhu ya adikun adyaku wal hadisu ya adyaku wal hadisu dalilun
ala asyuruti An-nasyuruta an-nasyuruta al-madhkurah mazkurah al-madhkuratu ya. al-mazkuratu fi fi akadi fi ukudi Fi apa nih? Aqdin. fi akdin nikahi fi akdin nikahi yata'inu Yata'ayyanu 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 wafa'i yata'ayyanul wafa'u. wafa'u fa'il Fa'il ya, fa'il. Biha. yata'ayyanu wafa'u biha wa Sawa'un sawa'un kana loha kana syarato kana syartu. kana syaratu ardo Arodon. arodon au mala haisu kana Syartu. syaratu kana loha ini khobar kana syartu lil mar'ati ya. li'annas Tihlala bid'u tihlalal bid'i li'annas tihlalal bid'u. bid'u Ya. inama yakunu fima yata'allaqu biha yata'allaqu biha au tardohu li ghairiha walil ulama'i atau alama'i walil ulama'i fil mas'alati fil mas'alati aqwalu qolal khotabis suruti qolal khotabis syurutu surutu enggak ngana qolal khotabis syurutu fin nikahi mukhtalifun fiha faminha ma yajibul wafa'u ma yajibul wafa'u bihi ittifaqon betul. Oke. Wa huwa ma amarallahu ta'ala bihi min imsakin betul bima'rufin au tasrihin bi ihsanin wa alaihi hamala betul nggak? Hamala ba'dahum hadzal hadis. Hamila itu hamila yahmalu. Hamila yahmalu. Oh iya. Hamila ba'dahum hadzal hadisu wa minha mala yuwaffa ma yuwaffa ya. Ya, mala yuwaffa ya. Bihi ittifaqan. Ya, sampai sini dulu ya karena kebanyakan. Oke, baik. Makasih ya. Jadi ya ini dulu ya, saya ya mudah-mudahan sih ya benar ya gitu ya bacaan dari saya ya. Coba. Bismillahirrahmanirrahim. Wa an Uqbah bin Amirin qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam inna ahaqqas syuruti ay waffiya bihi mastihlatum bihil furuja. Ya kan? Sesungguhnya kebenaran dalam syarat-syaratnya itu ialah ya menyempurnakan
dengannya ya menyempurnakan pernikahan melalui ya menghalalkan ya kemaluannya itu. Iya. Karena kan memang dalam arti menikah itu kan merupakan ya separuh agama. Iya. Nah, separuh agamanya itu ya berupa itu apa sih namanya? Furusnya itu ataupun melalui dari kemaluan itu. Karena itu kan apa itu namanya? An-nikahu ya masyarakat syabab bunyi terakhirnya fa innahu lahu wijaun. Karena sesungguhnya ya puasa itu dapat membentengi diri dari gejolak syahwat begitu. Iya. Muttafaqun alaihi ya. Apa itu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Ai ahaqqus syurutu ya. Ahaqqus syurutu yaitu kebenaran dalam syarat-syaratnya ya. Syarat-syarat bil wafa'i dengan kesempurnaan. Bil wafa'i syurutun nikahi ya kan? Syurutun nikah ya, syurutun. Syarat-syarat nikah. Syarat-syarat nikah ya. Di anna amarahu ahwato karena sesungguhnya ini merupakan perintahnya Allah ya. Meliputi wababuhu adyaku, meliputi pada bab-bab yang secara khusus begitu. Adyaku itu kan kalau arti bahasanya itu kan sempit ya, dari kata doikun ya. Iya. Maka bisa juga diartikan sebagai ya khusus begitu. Oh iya. Kemudian wal haditsu dalilun ala anna syurutil madhkurah ya. Dan hadis itu yang menunjukkan terhadap syarat-syarat yang diperingati ya. Fi aqdin nikahi di akad nikah. Ta'ayyanul wafa'u biha wa sawa'un kana syartu aradon. Ya, ditentukan ya kesempurnaan pernikahannya, maka itu sama saja persyaratan menunjukkan aumalan ya mencondongkan haisu apa saja karena syartu lil mar'ati li anastihlalul bid'ah. Hanya saja tuh syarat-syarat yang menikah itu bagi apa itu namanya bagi perempuannya itu ya karena itu kan menghalalkan ya dalam pernikahannya itu kan cuma hanya beberapa saja begitu ya. Begitu Ustaz Yahya. Iya betul. Kemudian innam ma yakunu fi ma yata'allaqu biha aw tardahu li ghairiha. Sesungguhnya ya syarat-syaratnya itu ya terhadap ya itu tergantung dengannya apakah itu ada keridoannya ataupun yang dengan lainnya begitu. Ya. Kemudian walil ulama'i fil mas'alati aqwal dan bagi para ulama dalam persoalan ini ya dalam persoalan ini qalal aqwalu ya perkataan ataupun ucapan. Qala al-Khattabi ya menurut Khattabi asyrutu fin nikahi mukhtalifun fiha faminha ma yajibul wafa bihi ittifaqan. Sesungguhnya syarat-syarat di dalam nikah itu ya memang ya berbeda sekali di dalamnya ya kan. Maka dari itu ya yang mewajibkan untuk menyempurnakan ya pernikahannya itu ya itu memang sebuah hal-hal yang kesepakatan begitu ya. Ya. Wa huwa ma amarallahu ta'ala bihi min imsakin bima'rufin, yaitu ini merupakan ya perintahnya Allah Ta'ala dari yang menahan ya dengan yang ma'ruf, dengan yang baik, dengan yang dikenal maksudnya au tasrihin bi ihsanin atau melepaskan dengan kebaikan. Wa alaihi hamila ba'dahum hadzal hadits ya. Dan kepadanya ya itu membawa sebagian ulama membawa dalam hadis ini wa minha darinya mala yuwaffiya bihi ittafaqon dan tidaklah ia menyempurnakan itu dengan sepakatnya katolakin ukhtiha ya seperti dia mencerai seorang istri lama wurida minan nahi maka datangnya ya hadis itu ya dari larangan-larangan darinya wa minha makhtalafa fihi kashtiroti ya dan darinya apa yang dia itu bertentangan di dalamnya seperti persyaratan alla yatazawwaj 'alaiha wala yatasarra ya tidaklah ia menikahkan dengan seorang perempuan maka ia tidak menyenangkan wala yunkiluha tidak saling menghubung begitu. Begitu Ustaz Yahya. Ya betul. Itu surutul nikahi itu berarti itu tentang mahar ya?
Ya mungkin bisa juga mengenai tentang mahar itu. Iya, soalnya ada Mungkin bisa juga. keriduan. Uh-uh. Nah, tuh ada keriduan dari calon mempelai wanita itu. Nah, jadi di sini kan memang ya maharnya itu kan ya baik itu juga buat apa namanya ya pakaian, minuman begitu ataupun sandang papan Iya, iya, pangan lah iya, iya, begitu. iya. Sebentar ya Pak ya. Siap, siap, Tunggu Pak siap, siap. Jelmi dulu nih. Siap, 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 siap. Dari tadi kok ini dulu ya. Bentar loh, di pause dulu ya. Iya, Sebentar. siap, 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 siap. Oke, Yang mana? tadi sampai di mana tuh tadi tuh? Di sini katolakin Ittifaqon. ya uktiha ya. Sini, silakan baca dulu. Enggak Katolak kelihatan. Bawahnya enggak kelihatan. ini Ustaz. Ah, iya, 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 iya. Nih, katolakin uktiha loh. Katolaki uhtiha. Oh, ini talak uhtiha. 5. Lama Oh, lama. Lama waroda. wurida Mina. Oh, lama wurida minal nahi minan nahi anhu anhu wa minha ma ihtilafu ikhtalafa oh yahtalifu mahtalafa fihi kasata kastiroti kastiroti anla yata yatazawwaju yatajawaju yatajawaju alaiha ah wala yatasarra wala yang koliha yunkiluha wala yungkiluha min manziliha min manjiliha ila manzilihi manjilihi oh ya ila manjilihi wa amma ma yastarotohu akidu akidu li nafsihi khorijan anis anis sodaki sodaki fakila huwa lil mar'ati mutlakon wahua qolul hadawiyah wahua kol hadawiyah adawiyah wa atoi wa atau wa jama'atu wakila huwa liman sarotohu wakila yahtasu dzalika bil abi duna ghairihi minal auliyai wa qala malik in waqa'a fi halal inna waqa'a fi halin akdi fahuwa min jumlati mahri. Ini. Ya udah dulu deh. Oke, sampai sini dulu deh. Ya, baik. AJL-nya sudah hadir di sini. Siap. Alhamdulillah tadi kami sempat membaca kitab juga, baca juga kalimatnya Bapak Jelmi Yusuf ya. Memang ini agak muskil sekali ini di dalam kata-kata di sini terdapat di dalam hadis yang ke-24. Agak sulit untuk menjelaskannya. Untuk membacanya gitu. Baik Bapak Ibu semuanya yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Ayuh hasadah wa sayyidah wal asatidh wal asatidzah rahimakumullah. Alhamdulillah kita akan melanjutkan kembali hadis yang ke-24 yaitu kitab Subul Salam mengenai tentang kesempurnaan syarat-syarat menikah ya.
baik itu berupa menghalalkan kemaluannya maupun juga harus disertai juga dengan maharnya gitu. Hadirin Bapak Ibu dan asatiz-asatizah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mari sama-sama kita membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma faqihna fiddin wa 'allimna ta'wil. Amin amin ya rabbal alamin. Baik, langsung saja pada Bapak Haji Helmi Yusuf, padanya beliau kami persilakan. Terima kasih Ustaz Sutria. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad ibn Abdullah al-qa'im bihuquqillah adada ma fi ilmillah salatan daimatan bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi ma daqat illa wa farrajallah amma ba'du. Para bapak, para ibu, asatizah yang kami hormati, alhamdulillah siang hari ini kita bisa ketemu kembali dalam kajian tafsir Bulughul Maram. Salawat dan salam semoga selalu tercurahkan ke hadirat baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik, kita langsung saja ke hadis 24. Bismillahirrahmanirrahim. Sahabat-sahabat atau bapak-bapak ibu-ibu yang memang dalam berproses membaca kitab, memang ya langkah pertama membaca itu kudu salah, bahasanya mungkin gitu ya, harus ada salahnya. Tetapi juga selalu harus berupaya untuk mencari jalan yang benar, gitu. Jalan yang benar. Bagaimana caranya? Yang pertama memperhatikan manakala sang guru sedang membaca tuh, itu yang paling gampang dah. Kalau guru lagi membaca, nah itu perhatikan bacaan kita tuh ya, bacaan yang dibaca sama guru apa, nah itu kita catat kalau bisa. Nah itu nanti kalau berulang kembali jangan sampai salah gitu ya. Kalau saya modelnya kayak begitu, kalau saya lagi ngaji sama guru itu apa yang guru baca, nah itu saya ikutin satu persatu, harokat-harokatnya saya pakein tuh semuanya. Dengan harapan nanti kalau ketemu lagi ya jangan diharokatin lagi begitu. Itu salah satu cara untuk mempercepat ya proses kemampuan ya untuk membaca huruf-huruf gundul ya, kitab-kitab gundul, kitab-kitab klasik. Memang ada yang sangat sulit sekali, tapi juga ya ada yang gampang begitu. Kadang-kadang tingkat buku yang disiapkan oleh pengarang itu kadang-kadang memang beda-beda. Kalau pengarang sih udah pasti kelasnya kelas pinter semua ya. Tapi kadang-kadang memang sang pengarang itu menyiapkan buku untuk siapa begitu ya. Nah, ada yang mau betadiin ya bagi kelas-kelas pemula gitu ya. Nah, itu biasanya bukunya agak mudah dibaca. Tapi kalau udah bagi kelas-kelas mahir begitu, nah itu memang bukunya buku kelas berat semua. Rata-rata untuk fikih, hadis, tafsir itu memang boleh dikatakan tidak ada klasifikasi bagi kelas pemula. Rata-rata hadis, fikih, tafsir ya udah itu bagi kelas-kelas yang sudah memahami dan sudah memiliki kemampuan untuk membaca kitab-kitab gundul. Termasuk kita nih sekarang ya, kitab Bulughul Maram itu udah kelas tinggi lah untuk kemampuan membacanya mestinya. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Wa an Uqbah bin Amirin qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam inna ahaqqa asyuruti ayyuwaffa bihi mastahlaltum bihil furuj. Dari Uqbah bin Amir, beliau berkata, Rasulullah SAW bersabda, inna ahaqqa syuruti, sesungguhnya syarat yang paling pantas ayyuwaffa untuk dipenuhi ya bihi dengan syarat-syarat tadi, mastahlaltum bihil furuj, sesuatu yang
boleh menghalalkan ya kemaluan. Al-furuj itu al-farji, jamak daripada al-furuj ya. Al-farji jamaknya al-furuj. Jadi begini maksudnya. Jika ada orang menikah ya, ada orang nikah. Lalu dia mengajukan syarat-syarat ya. Syaratnya harus begini, syaratnya harus begitu. Nah, selagi syarat tersebut ya bersesuaian dengan Al-Qur'an dan Sunnah atau tidak bertentangan dengan Al-Qur'an dan Sunnah ya, kemudian tidak bertentangan dengan ma'ruf, kebaikan yang biasa dikenal di masyarakat ya, maka syarat tersebut patut untuk dipenuhi demi dinyatakan halalnya ya kemaluan masing-masing baik laki-laki maupun perempuan. Ya pasangan suami istri itulah begitu. Nah, tetapi kalau persyaratannya sudah bertentangan dengan ayat Al-Qur'an, bertentangan dengan sunnah, ya, nah itu syarat yang tidak boleh dipenuhi. Misalnya begini, ada seorang perempuan dinikahi ya, dinikahi sama seorang laki-laki begitu. Kata si perempuan, boleh saya dinikahi sama saudara, tapi dengan syarat ya saudara harus ya setiap hari sholat duha 8 rakaat, tiap malam sembahyang witir 11 rakaat. Nah, itu namanya syarat yang masih bersesuaian dengan Al-Qur'an dan Sunnah. Bolehlah begitu ya. Nah, terus boleh saudara nikah dengan saya dengan syarat ya sampai kapanpun tidak boleh menikah lagi selama-lamanya dengan perempuan lain. Nah, ini kalau udah begini namanya berarti syarat yang sudah bertentangan dengan ayat Al-Qur'an. Karena walaupun belum tentu semua laki-laki mau melaksanakan poligami, tetapi memberikan syarat haramnya atau tidak bolehnya menikah dengan perempuan lain itu dianggap bertentangan dengan ayat Al-Qur'an. Ya. Siapapun boleh membenci ya untuk mengamalkan ayat fankihu ma tabalakum minan nisa masna wa sulasa wa ruba. Tapi sebatas dirinya saja. Tidak boleh dia menjadikan kebenciannya itu kepada orang lain. Kebencian kepada ayat untuk ditularkan kepada orang lain. Ada seorang perempuan enggak suka kalau seandainya suaminya melakukan poligami. Lalu dibikin syarat-syarat yang ketat. Nah, itu tidak boleh. Lakinya atau suaminya mau poligami atau tidak, itu tidak boleh dijadikan syarat untuk berjanji tidak melakukan poligami. Padahal tidak sih gitu ya. Suaminya tidak melakukan poligami. Tetapi perempuannya mengharuskan ada kesepakatan untuk bertanda tangan si suami tersebut supaya tidak poligami. Itu perjanjiannya haram dan batal. Dan bahkan bisa jadi itu menuju kepada kekafiran karena dianggap sudah ya membenci satu daripada ayat Al-Qur'an. Nah, kita kan boleh melaksanakan ayat dan juga tidak apa-apa meninggalkan ayat. Tapi jangan diwujudkan dalam bentuk kebencian gitu ya. Apa misalnya ayat berkurbanlah misalnya, ayat berkurban ya pada surah Inna a'tayna kal kautsar fashalli li rabbika wanhar inna syani'akal huwal abtar. Nah, ayat tersebut di dalamnya ada perintah untuk berkurban ya. Ayat ini
jangan dijadikan sebagai alat kebencian pada diri kita, ya, untuk kemudian kita bikin pernyataan, bikin pernyataan di atas materai bahwa saya tidak akan melaksanakan kurban selama hidup saya. Nggak boleh begitu. Anda silakan saja benci-benci saja, tapi tidak boleh untuk diungkapkan, apalagi menyuruh orang lain untuk berbuat demikian, gitu ya. Contoh lagi misalnya ada ayat tentang waris, ya. Ayat waris itu di sana tertulis misalnya lidzakari mitlu hazil unsayain, ya. Lidzakari mitlu hazil unsayain. Bagi laki-laki itu 2 bagian untuk perempuan, gitu misalnya. Bencinya nih perempuan sangat luar biasa. Saya enggak setuju. Saya benci kepada Al-Quran yang bikin aturan laki-laki 2 bagian untuk perempuan. Silakan saja kalau secara pribadi enggak jadi masalah. Untuk pribadi sendiri, ya. Mau mengamalkan ayat ini atau tidak, itu enggak jadi masalah sebenarnya. Ya. Kalau ada satu kejadian, ada orang meninggal, apakah harus, ya, laki-laki mendapatkan 2 bagian daripada perempuan? Kalau yang standar oke. Tapi kan kalau misalnya mengambil kesepakatan bersama boleh, ya. Laki-laki mau berapa, perempuan mau berapa, silakan saja atur. Yang penting jangan ribut. Tapi standarnya diawali dulu dari laki-laki 2, perempuan 1. Nah, membenci ayat itu yang menjadikan tidak boleh, ya. Apalagi dibikin tuh persyaratan. Saya mau nikah dengan saudara dengan syarat, ya, bahwa warisan itu tidak boleh mengikuti aturan Al-Quran. Nah, ini nggak bisa kalau begitu, ya. Dalam prakteknya, mau membagi warisan berdasarkan Al-Quran atau tidak berdasarkan Al-Quran, itu diserahkan, silahkan. Atur sebaik-baiknya. Tetapi menyatakan kebencian dalam sebuah perjanjian sebagai sebuah syarat perkawinan untuk menyatakan kebencian kepada satu ayat, itu yang tidak boleh, ya. Misalnya seorang perempuan jadi istri dia, ya. Dia tahu bahwa bagian istri hanya mendapatkan 1/8 daripada harta suaminya. Lalu dia bikin perjanjian bahwa manakala nanti saudara wafat, ya, maka, ya, tidak boleh mengikuti aturan Al-Quran, ya, bahwa istri mendapatkan 1/8 harta dari warisan suami. Nah, pernyataan kayak begitu nggak boleh, ya, karena itu bertentangan dengan Al-Quran. Tapi kalau seandainya pada prakteknya, ya, si istri dan anak-anak, ya, itu sepakat ketika terjadi pembagian harta, ya, istri ternyata tidak mendapatkan 1/8, anggaplah misalnya mendapatkan setengah harta. Lalu anak-anak yang lainnya bersama-sama mendapatkan setengah harta lainnya, boleh, ya, nggak perlu bikin perjanjian kebencian terhadap Al-Quran. Laksanakan saja, ya. Misalnya disepakati tuh anak ada sekian orang, itu setengah dari harta suami. Terus harta setengah lagi adalah buat ibu. Boleh begitu. Tapi kalau membuat pernyataan bahwa saudara boleh menikah dengan saya, tetapi untuk warisan tidak boleh mengikuti aturan Al-Quran bahwa istri mendapatkan 1/8. Tetapi saya harus mendapatkan setengah harta. Ya, itu yang tidak boleh. Itu namanya sudah melanggar aturan Al-Quran. Tapi dalam prakteknya, ya, seseorang kemudian melaksanakan pembagian harta warisan atas dasar senang sama senang. Anak, laki-laki dan perempuan setengah harta, istri atau ibu daripada anak-anak itu adalah setengah harta dari peninggalan suami, kan nggak jadi masalah. Ya, boleh-boleh saja. Nah, itu begitu, ya. Nah, jadi mau dilaksanakan atau tidak, ayat-ayat Al-Quran itu silahkan saja selagi hal tersebut tidak mengandung
yang berkaitan dengan akidah. Ya, kalau yang berkaitan dengan akidah kan harus dilaksanakan. Berkeyakinan Allah harus satu, Nabi Muhammad adalah Nabi, Al-Quran adalah Al-Quran, seterusnya itu adalah iman. Tapi dalam hal fikih itu kan bebas-bebas saja. Orang mau melaksanakan mau tidak itu nggak jadi masalah. Ya, yang mampu melaksanakannya silakan, yang tidak ya tidak, udah nggak jadi masalah. Tapi jangan dibentuk sebagai sebuah perjanjian yang di dalamnya berupaya untuk meninggalkan atau memunculkan kebencian kepada satu ayat. Nah, ini nanti akibatnya menimbulkan kekafiran. Nah, itu ya. Jadi boleh bikin syarat, tapi jangan sampai ya membuat yang sifatnya haram menjadi halal atau yang sifatnya halal menjadi haram. Nah, itu yang nggak boleh. Muttafaq alaih. Hadis ini muttafaq alaih. Ai maksudnya pengertian daripada hadis ahaqqu syurut bil wafa. Syarat-syarat yang paling tepat untuk dipenuhi syurutun nikah adalah syarat-syarat nikah. Di anna amrohu karena perkaranya ahwatu ya itu lebih kepada kehati-hatian. Wababuhu dan babnya adyaku lebih sempit. Wal hadis sedangkan hadis di atas dalilun ala anna syurutal mazkurah dalil hadis menjadi dalil bahwa syarat-syarat tersebut fi aqdin nikahi ada pada aqdun nikah ya ta'ayyanul wafa ya tertentu untuk dipenuhi biha dengan syarat-syarat tersebut ya wasawaun kana syartu ardan au malan sama saja syarat tersebut adalah ardan itu berbentuk nama baik au malan atau harta haitsu kana syartu lil mar'ati di mana syarat tersebut bagi perempuan li'anna istihlalal bud'i karena ya memperoleh halalnya kemaluan innama yakunu fima yata'allaqu biha aw tardahu li ghairiha sesungguhnya berkait dengan masalah perempuan tersebut atau yang ia redai bagi selainnya. Walil ulama fil mas'alati dan bagi para alim ulama dalam masalah ini aqwalun ada beberapa pendapat. Qala al-Khattabi berkata al-Khattabi asyurut fin nikah mukhtalafun fiha. Syarat-syarat di dalam nikah itu ya ada perselisihan pendapat di dalamnya. Faminha ma yajibul wafa'u bihi ittifaqan. Yang pertama ada di antaranya adalah yang wajib dipenuhi berdasarkan kesepakatan. Ya, semua alim ulama sepakat. Apa? Wa huwa ma amarallahu ta'ala bihi min imsakin bil ma'ruf aw tasrihin bi ihsan. Yaitu ya sesuatu yang Allah perintahkan untuk menjaga istri dengan baik atau melepasnya dengan ihsan. Ya. Wa alaihi hamlu ba'dihim hadal hadis dan atas pernyataan ini para sebagian ulama itu memaknai hadis di atas. Jadi menurut Al-Khattabi ya di antara pendapat ulama yang menjadikan bersesuaian hadis ini ya dengan praktek adalah yaitu adanya perjanjian antar suami dan istri dalam rangka melaksanakan perintah Allah yaitu menahan istri dengan baik atau melepasnya dengan ihsan. Menahan istri dengan baik artinya menjaga istri dengan baik dalam sebuah rumah tangga. Kalau nanti ingin terjadi perceraian, maka dia harus dicerai dengan cara yang baik. Nah, inilah makna hadis, yaitu syarat yang paling tinggi sesuai dengan hadis yang di atas yang menjadi tuntutan. Itu yang pertama tuh. Wa minha di antaranya lagi mala yufa bihi ittifaqan, yaitu sesuatu yang tidak boleh ditepati ya, ittifaqan berdasarkan kesepakatan para ulama. Contohnya katolaki ukhtiha ya,
seperti syarat untuk mentalak saudaranya. Lima waroda minan nahi anhu, karena adanya hadis yang melarang sedemikian itu. Jadi syarat yang kedua di antara yang memang tidak boleh dipenuhi itu adalah seorang suami apabila dia mau nikah, lalu di situ dipersyaratkan adanya keharusan untuk mencerai istrinya, begitu ya. Nah, ini berarti syarat yang tidak boleh ya dipenuhi. Kalau di sini ada syarat seperti mentalak saudara, karena memang perkawinan dengan saudara istri itu memang hukumnya haram, ya. Jadi kalau ada seorang suami menikahi seorang perempuan, lalu mau nikah lagi dengan saudaranya, itu memang haram, ya. Kalau seandainya dia nikah juga dan memenuhi syarat apa yang dimaui oleh istri, tetap saja nikahnya nggak boleh juga, begitu ya. Jadi kalau mau, ya si istri harus nikah dengan perempuan yang lain yang bukan hubungan saudara dengan perempuan tersebut atau istrinya yang pertamanya, begitu. Tapi kalau seandainya mempersyaratkan adanya cerai terhadap istri yang ada, nah itu nggak boleh juga. Misalnya begini, seorang suami nikah, ya, pada waktu nikah, ya dia bikin persyaratan bahwa dia tidak boleh menikah kembali, ya. Berarti itu sudah melanggar aturan. Sekarang, kalau dia nikah kedua, ya, dia nikah kedua, istri pertamanya masih ada, ya. Lalu kemudian bikin pernyataan, bikin persyaratan bahwa boleh saudara menikahi saya, tapi dengan syarat saudara harus menceraikan istri pertama dulu. Nah, ini juga persyaratan yang tidak boleh dipenuhi karena mencerai istri pertama itu bukanlah syarat daripada pernikahan, ya. Jadi nggak boleh dipenuhi itu yang kayak begitu. Wa minha, dan diantaranya lagi makhtulifa fihi, sesuatu yang diperselisihkan. Kalau tadi di atas dua tuh sepakat dua-duanya. Kalau sepakat yang pertama sepakat wajib dilaksanakan, yang kedua sepakat untuk ditinggalkan. Ya. Sekarang yang diperselisihkan. Contohnya apa? Kashtirati alla yatazawwaja 'alaiha wa la yatasarra wa la yanquluha min manziliha ila manzilihi. Ya, seperti mempersyaratkan bahwa si suami tidak boleh kawin lagi atas perkawinan dengannya, dan tidak boleh bergundik, dan tidak boleh memindahkan istri, ya, dari rumah rumah istri ke rumah suami. Nah, ini katanya diperselisihkan. Diperselisihkan apa? Di antaranya paling gampang ini nih, bahwa ada perjanjian, ada syarat si perempuan, ya, itu tidak mau pindah ke rumah suami, itu misalnya, ya, bahwa nanti dalam perkawinan seorang perempuan itu bilang, nanti saya tidak mau tinggal di rumah suami, gitu misalnya, tidak mau tinggal di rumah yang dibikinkan oleh suami. Nah, ini katanya dianggap sebagai sesuatu yang diperselisihkan. Ada ulama yang bilang itu sebagai sebuah keharaman, karena itu adalah memang keharusan istri harus taat kepada suami. Ada juga ulama yang melihat dengan kenyamanan, ya, rumah yang dibikinin suami itu sebenarnya memang layak enggak untuk ditinggali bersama dengan suami istri tersebut, gitu. Kalau tidak layak, ya kenapa harus tinggal di tempat yang tidak layak, padahal di tempat yang layak ada, gitu misalnya. Nah, itu jadi permasalahan, gitu ya. Nah, sekarang wa amma ma yushtaratuhul aqidu li nafsihi kharijan anis sadaqi. Adapun yang dipersyaratkan oleh orang yang akad untuk dirinya yang keluar daripada pemberian mahar,
Waqila huwa lil mar'ati mutlaqan, maka itu nanti akan menjadi milik bagi perempuan seutuhnya. Wa huwa qaulul hadawiyah wa ata, dan ini adalah ucapan kelompok hadawiyah atau mazhab al-hadawiyah, dan juga ucapan atau pendapat Imam al-Ata, wa jama'atun dan juga wa jama'atin dan juga sekelompok jamaah alim ulama. Waqila huwa liman syaratahu, dikatakan itu milik bagi orang yang mempersyaratkannya. Waqila, dan dikatakan juga yukhtasu dzalika bil abi, itu hanya dikhususkan bagi bapak dari si perempuan. Duna ghairihi minal auliya, bukan yang lain daripada wali-wali. Jadi ada juga persyaratan begini. Bagaimana kalau persyaratan pada waktu mau nikah, ya, itu yang terkait dengan mahar itu ditetapkan untuk siapa mahar tersebut gitu misalnya, ya. Nah, padahal kan seharusnya mahar tersebut tanpa ada perjanjian, tanpa ada apapun, itu memang menjadi milik perempuan, ya. Setelah Rasulullah menetapkan itu seperti itu mahar itu adalah milik bagi si perempuan, bukan milik bagi bapak. Kalau dulu memang mahar itu milik bagi bapak sebelum syariat Islam, ya. Nah, sekarang ada pernyataan atau ada bikin perjanjian bahwa nanti dalam pernikahan mahar yang diberikan untuk si fulan atau untuk siapa begitu. Nah, ini katanya tidak bisa, ya, karena sudah menjadi kesepakatan atau sudah menjadi aturan bahwa mahar itu katanya huwa lil mar'ati mutlaqan. Itu adalah milik perempuan secara seutuhnya. Bikin perjanjian atau tidak bikin perjanjian, bikin syarat atau tidak bikin syarat, itu adalah tetap milik perempuan. Tapi ada juga yang bilang, oh itu milik bapak. Ya boleh tuh dimiliki bapak, tapi cuma bapak doang, ya. Wali-wali yang lain nggak bisa. Kalau seandainya walinya kakek atau walinya saudara, tetap balik kepada si perempuan yang dinikahi, bukan untuk bapak, katanya begitu, ya. Waqala Malikun, berkata Malik, in waqa'a fi halil aqdi, jika syarat tersebut, perjanjian tersebut terjadi pada waktu akad, fa huwa min jumlatil mahri, maka itu masuk dalam kategori jumlah mahar. Au kharijan anhu, atau di luar daripada akad, fa huwa liman wahabalahu, maka itu, ya, bagi orang yang diberikan kepadanya. Sekarang begini, ada satu akad, ya. Ketika akad itu disebutin maharnya. Saya terima nikahnya Fatimah binti Ahmad dengan mas kawin 10 gram emas. Nah, maka 10 gram emas itu mutlak menjadi milik perempuan. Sekarang ada lagi, misalnya dipersyaratkan bahwa di dalam akad tersebut harus ada harta lain selain mahar, gitu, ya. Tapi maharnya nggak disebutin atau hartanya nggak disebutin, gitu. Nah, akhirnya disepakatilah, oh kalau gitu oke lah. Jadi laki tersebut akhirnya siap bawa uang lagi 5 juta gitu misalnya. Tapi itu tidak disebutkan dalam akadnya, ya. Akhirnya akadnya berbunyi, saya terima nikahnya Fatimah binti Ahmad dengan mas kawin 10 gram. Uang 5 juta nggak disebutin, ya. Uang 5 juta tidak disebutin. Maka kalau itu terjadi, katanya, uang yang 5 juta tetap menjadi milik perempuan, ya. Karena itu menjadi syarat tadi tuh, ya, dipersyaratkan dalam nikah nanti selain ada mas kawin, ada juga uang 5 juta tuh begitu, ya. Mas kawinnya 10 gram, ada uang duit 5 juta gitu misalnya. Nah, giliran akad, si laki bilangnya, saya terima nikahnya Fatimah binti Ahmad dengan mas kawin 10 gram. Duit yang 5 juta enggak disebut. Maka otomatis katanya uang tersebut milik perempuan, ya. Nah,
Ada yang bilang, oh itu milik bapaknya, ya kan kagak disebutin gitu, ya. Nah sekarang kalau seandainya persyaratan tersebut terjadi pada waktu akad, ya, terjadi pada waktu akad, maka dengan demikian maka uang dan mas kawin ya itu masuk dalam kategori mahar, ya. Jadi sekalipun nggak disebutin tetap jadi milik perempuan. Ya, di dalam perjanjian dibikin bahwa pada waktu nikah nanti harus ada mas kawin 10 gram dan harus ada uang 5 juta. Nah, akhirnya terjadilah ya pada waktu akad begitu juga saya terima nikahnya ya Fatimah binti Ahmad dengan mas kawin emas 10 gram dan uang 5 juta. Udah, berarti itu masuk dalam kategori mahar dan milik ya bagi perempuan. Nah, itu kalau itu dipersyaratkan sedemikian, nah itu memang harus dipenuhi. Kalau memang itu terpenuhi, ya sudah, maka itu masuk dalam kategori bagian daripada mahar, ya. Saya sih berkata begini, ya. Segala sesuatu persyaratan yang menyebabkan pernikahan itu menjadi bertambah berat, bertambah sulit, bertambah mahal, sebaiknya persyaratan tersebut tidak usah diada-adakan. Apapun bentuknya, ya. Karena yang namanya nikah itu adalah upaya bagaimana untuk menjaga diri ya seorang perempuan dan seorang laki-laki tersebut daripada perbuatan zina misalnya. Dikhawatirkan dengan adanya persyaratan ya yang memberatkan tersebut, nikahnya mungkin nggak jadi, zinanya yang terjadi. Nah ini yang dikhawatirkan nih begini, ya kan? Gara-gara nikahnya harus disyaratkan begini, nikahnya kagak jadi, berzina akhirnya, ya. Nah kalau itu terjadi sangat luar biasa sekali tuh dosa orang yang bikin perjanjiannya itu menanggung ya atau masuk dalam kategori orang yang mendapatkan dosa dari perbuatan zina yang dilakukan oleh ya laki dan perempuan tersebut. Maka perjanjian apapun yang menyebabkan perkawinan itu menjadi berat itu sebaiknya jangan dibuat-buat. Tapi kalau memang bisa memenuhinya, nah itu adalah perjanjian yang paling wajib untuk dipenuhi kalau mampu gitu ya. Karena apa? Karena di dalamnya ada upaya untuk menghalalkan hubungan antara laki dan perempuan melalui jalur pernikahan tersebut ya. Halalnya hubungan antara laki dan perempuan tersebut. Nah, itu memang kalau memang mampu untuk dilaksanakan itu adalah perjanjian yang paling tepat untuk dipenuhi. Nabi menyatakan khairun nisa aisarahunna muhuran ya. Nisa perempuan yang paling baik itu adalah perempuan yang paling murah maharnya ya. Itu termasuk kategori perempuan yang paling baik. Di antaranya ditandai dengan murahnya mahar. Karena apa? Dengan murahnya mahar itu memberikan kemudahan bagi laki-laki untuk melaksanakan pernikahan yang pada berikutnya memberikan jalan bagi mereka untuk melakukan hubungan secara sah melalui proses pernikahan. Nah, kalau dibikin-bikin syarat yang kemudian akhirnya menjadi berat, yang pada faktanya akhirnya si laki dan perempuan itu melakukan hubungan zina, maka orang-orang yang bikin persyaratan tersebut itu ikut bertanggung jawab dan terkena dosa ya dari dosa yang dilakukan oleh pasangan si perempuan tersebut atau laki dan perempuan tersebut. Maka ini berhati-hati ya. Sekali lagi, kalau syarat dibuat selagi itu sulit untuk ditepati, sebaiknya jangan bikin syarat-syarat tertentu. Ya, laksanakan saja yang paling mudah pernikahan tersebut untuk gampangnya dan halalnya hubungan laki dan perempuan. Kalau syarat itu dibikin, tapi memang memungkinkan semua pihak bisa memenuhinya, maka itu adalah merupakan syarat yang paling utama untuk dipenuhi karena di dalamnya ada upaya untuk menghalalkan kemaluan sehingga akhirnya antara dua laki dan perempuan tersebut bisa berhubungan dengan jalur yang halal. Gitu.
Wa daliluhu ma akhrajahu An-Nasa'i min hadithi Amr bin Shu'aib an abihi an jaddihi yarfa'u bilabzin. Dalilnya adalah berdasarkan hadis riwayat Nasa'i dari hadis Amr bin Shu'aib dari bapaknya dari kakeknya sebagai hadis marfu dengan lafaz ayyuma mura'atin nakahat ala sodaqin aw habain aw iddatin qabla ismatin nikah fa huwa laha. Ya, perempuan mana saja yang nikah atas mahar atau pemberian atau janji sebelum adanya ismah nikah, maka itu adalah milik bagi si perempuan tersebut. Wa makana ba'da ismatin nikah, dan apa yang terjadi setelah terjadinya ismah nikah, fa huwa liman u'tiyahu, maka itu bagi orang yang memberikannya. Wa haqqu ma akram alaihi ar-rajulu ibnatahu au ukhtahu, dan orang yang paling pantas untuk dihormati oleh orang laki-laki adalah anaknya atau putrinya atau saudara perempuannya. Ini hadis menjadi dalil bahwa kalau seandainya ada persyaratan-persyaratan ya sebelum terjadi pernikahan sudah ada begitu, maka nanti segala sesuatunya itu akan menjadi milik si perempuan tersebut. Wa akhraja nahwuhu at-Tirmidzi min hadithi Urwah an Aisyah. Imam Tirmidzi juga meriwayatkan hadis yang sama dari hadis Urwah dari Aisyah. Tsumma qala, kemudian beliau berkata, wal amal ala hadza inda ba'di ahli ilmi minas sahabah, dan pengamalan terhadap hadis ini pada sebagian ulama itu ada di kalangan sahabat, minhum diantaranya Umar. Qala, beliau berkata, idza tazawwaja ar-rajulu mar'ata bi syartin, yaitu apabila seseorang laki-laki kawin dengan perempuan bisyartin dengan harus memenuhi syarat alla yukhrijaha, bahwa ia tidak mengeluarkannya, lazima, maka itu harus dipenuhi. Ya. Jadi misalnya ada orang nikah, perempuannya bikin perjanjian, kalau kita nikah nanti saudara tidak boleh mengeluarkan saya dari rumah ini, gitu misalnya, ya. Maka si suami itu memenuhinya atau mengiyakannya. Maka kalau begitu perjanjian tersebut wajib dilaksanakan. Wa bihi yaqulu Syafi'i wa Ahmad wa Ishaq, dan atas pendapat Umar tersebut Imam Syafi'i, Imam Ahmad, Imam Ishaq Asy-Syirazi juga menyatakan demikian, illa annahu ya qad ta'aqaba bi anna qalahu an Syafi'i gharibun, bahwa terjadi persisihan bahwa di dalam menukil hadis ini dari Syafi'i termasuk bagian daripada sesuatu yang gharib, sesuatu yang asing. Wal ma'ruf, dan yang dikenal, naikin lagi Pak Sutria. Terus sedikit lagi. Wal ma'ruf an Syafi'iyah, dan yang dikenal dari mazhab Syafi'iyah, annal murad minasyurut, bahwa yang dimaksud daripada syarat-syarat hiyallati la tunafin nikah, yaitu syarat yang tidak meniadakan nikah. Bal takunu min muqtadayatihi, bahkan masuk dalam kategori tuntutan nikah. Wa maqasiduhu wa maqasidihi, dan juga masuk dalam kategori maksud-maksud nikah. Kashtirati husnul ushrati, seperti syarat ya adanya husnul ushrah, bagusnya pergaulan. Wal infaqi, dan harus adanya infak. Wal kiswati, dan pakaian. Wasukna, dan juga rumah. Wala yaksura fi syai'in min haqqiha, dan bahwa suami tidak lalai pada segala sesuatu yang menjadi hak istri. Min qismatin, misalnya menggilir, wa nafaqatin, dan juga nafaqah. Nah, ini masuk daripada kategori syarat-syarat yang diperbolehkan tuh, ya. Syarat-syarat yang apabila ini dilaksanakan atau dipersyaratkan itu wajib dilaksanakan tuh. Misalnya dalam pernikahan tertulis bahwa saudara pengantin laki-laki atau saudara pihak laki-laki wajib melakukan pergaulan dan perlakuan yang baik kepada istri, siap memberikan nafkah, siap memberikan pakaian, siap memberikan rumah, kemudian tidak lalai terhadap hak-hak istri. Kalau dia punya istri 2 atau lebih, siap untuk menggilir dalam bentuk yang adil.
memberikan nafkah yang adil. Nah, ini namanya persyaratan yang memang pantas untuk dipenuhi. Kalau begitu, ya wajib dilaksanakan gitu. Dan ini merupakan syarat yang paling baik untuk dipenuhi untuk dilaksanakannya pernikahan. Wa kasyartihi 'alaiha alla tukhrija illa biidnihi. Alla takhruja illa biidnihi. Sekarang sebaliknya, syarat suami atas istri, ya. Pada waktu mau nikah, suami bikin persyaratan. Syaratnya apa? Misalnya, alla takhruja illa biidnihi. Bahwa istri tidak boleh keluar kecuali atas izin suaminya. Oh, tertulis tuh. Ya, bahwa dalam proses pernikahan ini harus ada perjanjian, ada persyaratan, yaitu si istri atau si Fulanah binti Fulan yang menjadi istri saya tidak boleh keluar rumah tanpa seizin saya. Oh, ini wajib. Ya, si perempuan wajib memenuhinya. Syaratnya dari suami ini gitu. Wala tatasarrafa fi mata'ihi wa nahwi dalika. Dan bahwa dia tidak boleh mendayagunakan ya di dalam hartanya dan lain sebagainya. Berpaling lah istilahnya ya, berpaling ya. Yang mana? Tata sarraf. Tata sarraf itu menggunakan harta yang ada gitu ya. At-tasarruf itu pendayagunaan. Jadi nanti suami bikin pernyataan bahwa si istri tidak boleh mendayagunakan harta secara sembarangan begitu terhadap harta yang dimiliki oleh suami. Nah, berarti si perempuan boleh mendayagunakan harta itu apabila sudah diberikan oleh suami kepada si istri gitu ya. Misalnya begini. Kalau si istri itu si perempuan nikah dengan pengusaha. Pengusaha itu bilang bahwa Anda tidak boleh ikut serta di dalam proses pengelolaan harta kecuali harta yang sudah saya berikan. Nah, itu boleh tuh. Si perempuan nggak boleh ikut campur ya ngatur-ngatur harta. Nah, tapi kalau uang yang sudah diberikan oleh si suami kepada istri, maka si istri boleh menggunakannya. Itu ya, itu namanya tasarruf fil mata namanya. Qultu hadhihi syurut, aku katakan syarat-syarat ini in aradu jika mereka menghendaki annahu yuhmalu alaihal hadis, bahwa ini adalah sebagai bagian daripada upaya memaknakan hadis atas perempuan, faqad qallalu faidatahu, sungguh mereka telah meminimalisir manfaatnya. Lianna hadhihi umurun lazimatun lil aqdi, karena ini merupakan perkara yang memang ya menjadi sebuah keharusan di dalam sebuah akad. La taftaqir ila syartin, enggak butuh lagi kepada syarat. Jadi kalau seandainya disyaratkan istri harus taat sama suami, istri nggak boleh keluar tanpa izin, istri nggak boleh mendayakan harta kecuali atas izin suami, itu semuanya sih sebenarnya tanpa syarat pun memang udah peraturannya begitu ya. Nah, maka kata sebagian ulama ya hadis ini sebenarnya hampir-hampir tidak perlu untuk diamalkan karena memang tanpa hadis ini pun katanya sudah bisa berlaku ya kehidupan yang memang seharusnya ada. Tanpa ada dan tidak ada dibutuhkan syarat-syarat pun memang sudah harus berjalan seperti itu. Wa in aradu ghairu dalika, jika mereka menghendaki yang lainnya, fama huwa. Nah, maka fama huwa ni'amun, maka yang apabila di dalamnya ada mengandung kenikmatan yang baik begitu. Lau syurutat mayunafil aqda, ya seandainya yang disyaratkan itu adalah sesuatu yang dapat menghilangkan akad. Ka'alla yaqsimalaha wala yatasarra 'alaiha, seperti misalnya perjanjian bahwa si suami tidak boleh menggilir atas dirinya dan tidak boleh bergundik atasnya. Fala yajibul wafa'u bihi, maka suami tidak boleh memenuhi syarat tersebut. Jadi kalau seandainya syarat-syarat itu memang bagian daripada sesuatu yang dikatakan melanggar akad begitu, melanggar sesuatu yang menjadi bagian daripada ajaran agama, maka suami tidak perlu untuk memenuhi perjanjian tersebut. Misalnya, suami mau nikah lagi atau tidak, ya, ketika dia dipersyaratkan oleh sang istri harus
tanda tangan harus pakai materai begitu misalnya. Itu si suami boleh-boleh saja tanda tangan, boleh saja membacakan, tapi tidak perlu memenuhinya gitu. Misalnya begini, saudara boleh menikah dengan saya, tetapi saudara tidak boleh nikah lagi dengan perempuan lain. Ya, tertanda, pulan, tanda tangan, materai, ya 10.000. Dibacain lagi di depan umum. Silakan saja. Tetapi apakah wajib dipenuhi? Tidak. Karena yang demikian itu dianggap sudah melanggar syariat atau menafikan hal-hal yang terkait dengan urusan pernikahan. Ya, karena perjanjian meninggalkan poligami dan lain sebagainya itu tidak dipentingkan dalam kehidupan berumah tangga. Si suami mau poligami atau tidak, ya tidak penting itu. Dibikin perjanjian seperti itu. Karena itu bagian daripada hal-hal yang memang sudah ada di dalam agama. Mau melaksanakan atau tidaknya kan itu tidak perlu dibentuk dalam perjanjian seperti itu, ya. Apalagi kalau bentuk perjanjian tersebut adalah bagian daripada kebencian terhadap ajaran agama, wah itu lebih tidak boleh lagi begitu, ya. Qala Tirmidzi, qala Ali radhiyallahu anhu. Berkata Imam Tirmidzi, berkata Ali radhiyallahu an, sabaqa syartullahi syartuha. Ya, lebih unggul syarat Allah dibandingkan dengan syarat seorang istri. Fal muradu fil hadis, maka yang dimaksud dengan hadis asyurutul jaizah lal manhi anha. Syarat-syarat yang memang boleh, bukan yang dilarang. Amma syartuha, adapun syarat-syarat istri misalnya alla yukhrijaha min manziliha, di mana suami tidak boleh mengeluarkan dari rumahnya, fahada syartun ghairu manhiyin anha. Ini merupakan syarat yang memang tidak dilarang. Fayata'ayyanul wafa'u bihi, maka tertentulah suami wajib memenuhinya. Jadi kalau seandainya ya si istri bikin syarat ya bahwa nanti kalau sudah berumah tangga suami tidak boleh ya mengeluarkan istri dari rumah yang sudah ada begitu misalnya, entah rumah bapaknya, rumah siapa saja tuh di mana istri itu tinggal. Oh, kalau itu tidak termasuk syarat yang dilarang. Berarti kalau begitu si suami wajib memenuhinya gitu ya. Nah, tapi kalau ada syarat-syarat yang di mana hukum Allah lebih tinggi daripada perjanjian, maka syarat Allah harus lebih diutamakan. Mohon maaf misalnya, suami mau melakukan mau melakukan poligami atau tidak, itu tidak boleh dibikinkan sebuah perjanjian untuk meninggalkannya. Ya, mau poligami atau tidak itu tidak penting untuk dibikin sebuah perjanjian. Dibikin perjanjian, maka perjanjian tersebut dinyatakan batal demi hukum. Ya, nah, kenapa? Karena memang sudah ketentuan daripada Al-Quran. Ya, sudah ketentuan daripada Al-Quran bahwa poligami memang ada. Mau melaksanakan atau tidak, nggak usah dibikin-bikin perjanjian begitu. Ya, karena kalau dibikin perjanjian untuk tidak melaksanakannya atas dasar kebencian dan lain sebagainya, nah ini berarti dianggap membenci daripada ayat-ayat Al-Quran kalau begitu. Dan itu adalah merupakan satu hal yang sangat buruk di dalam keyakinan terhadap kebenaran ayat-ayat Al-Quran. Masih ada waktu, Setia? Udah jam 2 nih. Ya, sekarang sudah jam 2 lewat, jam 2 lewat 4. Ya. Baik. Hadis berikutnya panjang banget tuh, hadis tentang kawin mut'ah. Nikah mut'ah ya. Ya, nikah mut'ah. Mungkin waktunya harus panjang tuh. Minggu depan aja lah kalau gitu. Ya, minggu depan ini panjang sekali. Subhanallah. Yang penting ya kami memang harus membiasakan baca-baca terus lah tiap hari, tiap mau kajian. Begitu. Ya. Baik, jamaah sekalian, Bapak Ibu dan asatizah, silakan yang ingin berkenan untuk bertanya. Silakan, ada yang ingin tanyakan? Dari Ibu Dita. Assalamualaikum Ibu Dita. Bu Dita, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ibu kalau berkenan untuk bertanya silakan.
Ya, belum ada pertanyaan, Pak. Belum ada ya, baik deh. Saya Ustadz. Ya, silakan. Silakan Ustadz Wilman. Ustadz, Ya. saya mohon bertanya Ustadz, kaitannya tadi dengan waris Ustadz. Ya. Saya menangkap bahwa berarti yang tidak boleh diganggu gugat adalah rukun Islam sama rukun iman. Ya. Itu sudah final berarti Ustadz ya. Betul. Nah, yang kaitan sama fikih, itu tergantung negosiasi berarti Ustadz ya. Sangat memungkinkan demikian. Ya, begitu. Ya. Nah, pertanyaan saya pernah mendengarkan suatu pengajian yang berkaitan sama faraid. Di situ kan ada disebutkan bahwa Allah berfirman, yusikumullah fi auladikum dan seterusnya. Kemudian ditutup dengan tilka hududullah. Wa may yuti'illaha wa rasulahu yudkhilhu jannat. Wa may yuti'illaha wa may ya'sillaha wa rasulahu yudkhilhu naran. Nah, ini dalil ini Ustadz, apakah ini menunjukkan bahwa faraid itu wajib dilaksanakan atau gimana Ustadz? Itu kan ayatnya terkait dengan wasiat, bukan faraid. Oh iya, baik. Oh, itu wasiat Ustadz ya? Iya, wasiat itu. Nah, kalau faraid, kira-kira begini Pak Azul dan sahabat yang lain ya. Ayat faraid itu Allah atur adalah dalam rangka menyelamatkan keseluruhan pihak. Ya. Bapak, ibu, saudara, anak-anak dengan bagian-bagiannya yang Allah tentukan. Dan yang Allah tentukan itu adalah bagian maksimal yang terbaik untuk ke semua pihak. Ya. Istri misalnya 1/8. Ya. Kenapa istri 1/8? Ya, kalau dia hidup dengan uang 1/8 dari semua harta, itu kemungkinan besar dia masih bisa hidup dengan anak-anaknya, gitu kan? 1/8 kan masih istri dapat 1/8 kan kalau ada anak, ya kan? Jadi kalau begitu sangat memungkinkan istri sebagai ibu daripada anak-anak itu masih bisa hidup dengan anak-anak. Kalau anak-anaknya baik, ya sangat memungkinkan si ibu itu bisa baik dengan anak-anaknya. Ya kemungkinan besar anak-anaknya yang birrul walidain itu akan mengabdi kepada ibunya begitu, sehingga ibunya tidak kekurangan, ya sehingga ibu cukup dengan 1/8. Anak mendapatkan sisa dari semua harta. Anak laki 2, anak perempuan 1. Kenapa begitu? Karena anak laki menanggung untuk anaknya juga, anaknya lagi dan juga istrinya. Ya. Saya misalnya sebagai anak dapat warisan, saya juga punya adik perempuan misalnya, anggaplah saya dapat 20 juta, adik saya dapat 10 juta, kan 1/2 tuh misalnya begitu ya. Maka yang 20 juta itu buat saya adalah untuk bersama anak dan istri saya gitu. Tapi yang adik saya yang perempuan itu 10 juta buat dia sendiri. Dia punya anak, dia punya suami, nggak bisa minta dari situ pada hukum dasarnya gitu. Hukum dasarnya tuh suaminya adik saya tuh itu nggak boleh minta dari situ. Itu udah hak milik dia pribadi. Ya. Jadi kalau si orang perempuan dapat warisan dari orang tuanya itu mutlak milik dia. Artinya nih misalnya adik saya yang perempuan punya suami, punya anak. Habis dapat duit 10 juta, dia jalan-jalan tuh ke Tanah Abang. Habis duitnya 10 juta dipakai buat belanja. Ya, nggak salah tuh. Ya, nggak salah. Ya, nggak dosa dia begitu. Karena itu memang hak milik dia. Suaminya juga nggak boleh ngomel. Oh gila lu, bego lu, duit 10 juta lu habisin. Ya emang itu duit dia gitu, ya kan? Duit dari hasil warisan, nggak apa-apa. Tapi kalau saya habis dapat duit 20 juta, saya pakai gitu buat belanja. 20 juta habis. Wah, istri saya boleh nggak pelokin saya? Ya. Iya, lu laki bego, laki tolol. Duit buat keluarga lu habisin gitu kira-kira ya kan. Nah, jadi beda tuh sisinya. Maka perempuan mendapatkan 1 bagian, laki dapat 2 bagian karena yang laki masih punya tanggungan untuk dijadikan nafkah bagi keluarganya.
Tapi perempuan yang dapat 1 bagian itu hanya untuk diri pribadinya sendirinya. Itu begitu. Ya wajar kalau yang buat sendiri kecilan gitu. Sementara laki-laki itu buat anak dan bininya gedean. Kan itu adilnya begitu. Kalau dibikin sama, ya harta warisan tadi itu saya berdua dengan adik saya perempuan, ya atau kakak saya perempuan samalah. Duitnya kan 30 juta tuh jadinya. Akhirnya saya bilang, udah kalau gitu bagi sama di 30 juta bagi 2, 15. Ya, saya 15, adik saya 15. Itu sebenarnya malah jadi tidak adil gitu. Nggak adil ya. Nggak adil. Nggak Kenapa? adil, ya. Si perempuan yang adik saya itu belanjanya makin banyak aja kalau begitu. Ya kan? 10 juta aja udah buat dia sendiri, ini ditambahin jadi 15 juta gitu. Ditambah buat dia sendiri aja. Kan banyak kalau begitu. Sementara saya yang dapat 15 juta itu untuk saya, istri saya, dan juga anak saya. Nah, itu kan jadi kurang kalau jadinya begitu. Nah, di situ pemikiran waris ya, sehingga akhirnya adilnya kelihatan seperti itu. Sekarang begini, yang diatur oleh Allah misalnya tidak ingin dilaksanakan, ya, yang diatur oleh Allah tidak ingin dilaksanakan. Ada bapak meninggal, ya, lalu meninggalkan harta, meninggalkan ahli waris, istri, terus 1 anak laki, 2 anak perempuan, ya. Itu aturannya. Istri yang ditinggalkan adalah 1/8, sisa harta itu adalah dibagi buat 3 anak laki-laki dan perempuan, ya. Anak laki dapat 2 bagian, anak perempuan dapat 1 bagian. Nah, sekarang ini aturan dasar itu seperti itu. Oh, kalau aturan kayak begitu mah kayaknya kurang bagus. Bagaimana kalau kita rembukan saja? Ibu atau anak, baik anak laki maupun anak perempuan, semua bagi sama aja lah, ya. Ada harta 40 juta, ya. Ibu 10 juta, anak laki 10 juta, anak perempuan 10 juta. Udah deh selesai, nggak bingung-bingung. Sepakat tuh, ya. Sepakat. Ibu sepakat, anak laki sepakat, 2 anak perempuan sepakat. Jadi sudah, ya. Karena berdasarkan kesepakatan itu lebih baik, lebih nyaman, lebih tidak menimbulkan kekisruhan, ya itu laksanakan gitu aja, ya. Bisa sudah, nggak usah ribut, iya, nggak usah ribut, bisa tuh seperti itu. Nah, jadi Allah mengatur yang standar dulu untuk supaya tidak bingung. Bagaimana nih ngatur? Bapak bila ada ibu, ada anak anak sekian gitu ya kan. Nah, dengan ada aturan tersebut, maka harta itu tidak terlalu terbuang ke sana kemari, atau bagiannya sudah tepat aturan-aturannya. Maka untuk itu Allah atur sementara. Oh, kalau nggak setuju dengan aturan Allah, oke, atur lagi yang baik. Yang penting dalam hal pembagian harta itu tidak ribut gitu. Dalam Al-Quran itu mintanya seperti itu. Nah, bagaimana dengan wasiat? Wasiat pun itu dibatasi sampai batas 1/3 harta, ya. 1/3 harta, misalnya seorang bapak meninggal dunia berwasiat, nanti kalau saya wafat, ya, harta saya tolong sedekahkan. Maka yang menjadi aturan, harta yang disedekahkan hanya 1/3 dari semua harta, ya. 1/3 dari semua harta, enggak boleh lebih. Sisanya 2/3, nah itu dijadikan sebagai warisan, gitu. Oh, kalau bapaknya berwasiat, saya punya harta 90 juta. Ya, ditulis tuh. Harta saya 90 juta. Ya, 45 juta nanti tolong ya serahkan kepada panitia pembangunan masjid. Nah, ya kan? 45 kan berarti setengah daripada 90 ya. Nah, wasiat ini wajib dibatalkan. Ya, wasiat ini wajib dibatalkan karena telah melanggar keharusan wasiat yang paling banyak, yaitu 1/3. Ya, yang mana yang dilaksanakan? Ya, 1/3 daripada 90 harta gitu. Ya, laksanakan, tapi
tapi hanya sepertiga yang tetap dilaksanakan. Jadi ketika Bapak berwasiat setengah harta atau 45 juta, pelaksanaannya hanya 30 juta saja. Ya, yang 60 juta itu wajib dibagi buat ahli waris gitu. Wasiatnya tetap dilaksanakan, tapi tidak boleh mengikuti kemauannya Bapak, tapi harus berdasarkan kemauan agama gitu, yang hanya sepertiganya saja gitu ya. Gitu Pak Zul. Baik, siap. Ya. Baik. Tadi Pak Zuhilman muncul tiba-tiba nggak ada karena ini IndiHome-nya apa namanya? Putus. Ya, diputusin sama Ustadz. Saat boleh nanya saat. Ya, Silakan, Ibu. Maksudnya yang selama ini saya ketahui gitu, harta waris itu si istri 1/8 atau 1/6 dari harta waris suami. Jadi sudah dibagi 2 dulu, baru si istri dapat 1/6-nya gitu. Enggak. Istri dapat 1/8 kalau punya anak. Iya, maksudnya tapi setelah dibagi 2 dulu itu harta istri Enggak. dan harta suami. Nah, jadi harta suami itu yang dibagi-bagi gitu. Yang harta istri setengah itu tetap gitu. Selama ini semua harta yang ditinggalkan oleh suami, kan ini kan meninggal wafat nih masalahnya. Iya. Iya. Maka semua harta dibagi 1/8 itulah milik si istri gitu. Kalau si istrinya mencari? Maksudnya? Dia sama-sama usaha juga gitu. Maksudnya enggak itu enggak harta suami semua gitu, enggak. Ya kalau dia bisa memilah dengan baik yang milik dia pribadi, silakan saja keluarkan dulu. Tapi yang betul-betul menjadi penghasilan dia ya. Ya kan udah bercampur baur selama ini kan karena mereka hidup gitu kan. Ya makanya kalau seperti itu, kalau memang mau bentuknya kayak begitu ya harus real berapa yang milik suami dan berapa yang milik istri kalau begitu. Nah iya makanya selama ini kalau yang saya pahami gitu ya, karena mereka hartanya berbaur ya, jadi dibagi 2 dulu itu yang harta istri. Nah yang separuh kan harta suami. Nah itu yang baru hak jadi hak waris. Sekarang sesudah berbaur lalu atas dasar apa dibagi 2? Ya karena mereka sama-sama mencari gitu. Ya bukan bersama-sama mencari, tetap ada beda antara yang dihasilkan istri dan dihasilkan suami. Ya kan selama ini kan take and give, mereka nggak maksudnya. Itu nggak adilnya di situ. Kalau memang tetap mau diambil atas dasar bahwa istri juga mencari, maka ambillah yang bagian istri. Ambil dulu bagian istri berapa yang memang menjadi milik istri begitu, ya kan? Baru nanti yang bagian suami itu nanti dibagikan sebagai faraid. Kalau seandainya mau caranya begitu ya akhirnya istri jadi menang banyak kalau begitu. Duit yang milik bersama dibagi 2, lalu yang harta suami dia dapat lagi 1/8. Enak dong kalau gitu, nggak boleh. Iya, selama ini saya pahami begitu saat karena mereka sama-sama mencari gitu terus yang mengelola kan si istri. Sama-sama mencari tapi kan hasilnya beda. Iya, tapi yang mengelola juga si istri kan selama ini harta itu gitu. Tetap kalau memang mau caranya kayak gitu harus dibedakan mana yang hasil suami, mana yang hasil istri. Gitu, supaya nanti yang betul-betul milik si istri, milik suami itu menjadi milik bersama antara suami dan anak-anak sehingga tidak menjadi istri lebih banyak daripada yang lainnya begitu. Kan istilahnya kan kalau makan hanya dari gaji suami mana cukup, kan gitu. Islam kan tidak berpikir ke sana, ya. Enggak semua orang juga bekerja, enggak seperti itu kan. Ada yang tidak bekerja gitu, ya kan. Tetap saja aturan Islamnya harus dikemukakan terlebih dahulu. Kalau memang istri merasa bahwa di situ ada harta dia, tarik harta dia sesuai dengan yang dia miliki. Ya, berapa banyak. Nah, harta suami kembalikan sebagai harta dia, untuk kemudian dijadikan sebagai harta waris. Nah, terus bagaimana cara ngitungnya saat selama ini kan mereka hidup tambal sulam istilahnya kan? Ya, nah disitulah makanya akhirnya yang paling baik adalah semua harta atas kerjasama semuanya itu
itu dianggap sebagai milik suami dulu gitu. Jadi milik suami semua. Iya, milik Padahal suami kan mereka semua. berusaha berdua. Ya tadi kembali balikin lagi, tarik dulu. Kalau mau begitu caranya balikin lagi. Milik istri tarik istri, milik suami tarik suami jadi suami. Bagaimana caranya? Hitung yang baik. Hitung yang benar gitu. Berapa selama ini perkiraan yang didapat suami dan perkiraan yang didapat istri begitu. Nah, kalau maunya itu habis, itu. Jadi nggak ada harta waris dong? Apanya habisnya? Hartanya? Ya namanya juga harta ya habis ya sudah tidak bisa diwaris lagi. Mau bagi apa lagi? Misalnya gitu gaji ternyata gaji istri lebih, misalnya gaji suami hanya cukup untuk makan, gaji sementara gaji istrinya ditabungin. Berarti yang tabungan itu uang istrinya dong kalau ya gitu. Iya betul. Kalau itu uang istrinya ya ambil uang istri gitu. Karena itu kan milik istri yang ditabung. Uang suami dipakai buat makan, habis. Ya udah habis. Yang ada sekarang uang istri, ya udah jadi milik istri kalau gitu. Berarti si anak nggak punya waris dari bapak dong? Ya memang nggak ada, mau diapain? Nggak ada duitnya. Nggak ada duitnya. Nggak ada. Kalau nggak ada warisan. Bahkan kalau bapak punya utang, ya bapak punya utang tuh, itu tanggung bersama tuh. Istri ngutang 1/8, anak bayar sisanya, gitu. Ya, 1/8 berarti 7/8 utang dibayar oleh anak-anak, gitu. Istri cuma bayar utang 1/8-nya saja. Jadi ingat, yang namanya warisan bukan saja mendapatkan harta, tapi mendapatkan hutang juga harus sama-sama, gitu. Jadi kalau ada seorang meninggal dunia, punya harta, punya hutang. Nah, hutangnya juga nanti dibagi bersama tuh berdasarkan waris, ya. Istri dapat 1/8 hutang, anak-anak mendapatkan 7/8 hutang bersama-sama gitu ya. Jangan hartanya doang mau diambil ya kan, tapi hutangnya nggak mau. Kecuali caranya bagaimana? Lunasin dulu hutang semuanya. Ya, lunasin hutang semuanya, udah lunas, sisanya berapa? Nah, baru dah tuh bebas daripada hutang kalau begitu, karena hutangnya tetap dibayar oleh hartanya suami gitu ya. Kalau misalnya hartanya mau dibagi, utangnya mau diserahin sama orang lain, bagaimana jadinya, ya kan? Nah, jadi kalau suami meninggal punya harta dan punya hutang, yang pertama sebaiknya lunasi dulu hutang-hutangnya. Sisa daripada harta pelunasan hutang itulah yang menjadi ahli waris, ya, milik ahli waris. Atau boleh juga hutang uangnya atau hartanya diwarisin. Ya, tapi juga nanti hutangnya juga diwarisin juga, ya. Bagaimana caranya? Sesuai dengan warisan, istri dapat 1/8 harta, begitu juga nanti dia mendapatkan 1/8 hutang. Sisanya 7/8 itu 7/8 harta buat anak, maka nanti juga 7/8 hutang juga buat anak juga. Nah, ini kan jadi beban kalau begitu. Punya duit tapi punya utang, ya habis-habis juga ya. Maka yang terbaik kalau seseorang suami punya hutang atau seorang meninggal punya hutang, masih punya harta, sebaiknya hutangnya dilunasin dulu. Ya, pokoknya berapapun hutangnya lunasin dulu. Nah, sisa daripada uang hutang itu kalau masih ada, itulah yang jadi waris. Gitu ya. Jangan sampai yang mati punya utang jadinya gitu. Gimana, Bu? Enggak, misalnya gitu, mereka sama-sama kerja. Nah, terus gaji suami buat makan, gaji istri mau buat ditabung, itu memang boleh? Boleh, emang kenapa? Terus nanti berarti uang itu uang tabungan istri gitu, suami nggak punya tabungan? Iya, kalau itu jelas itu. Itu uang tabungan adalah uang tabungan istri, bukan milik suami. Berarti nanti yang dibagi ya kalau si suami punya tabungan gitu. Kalau pas dilihat dan nggak ada hartanya lagi, udah nggak bagi-bagi lagi. Itu uang yang ditabung uang istri. Iya nggak, misalnya si dia punya tabungan lain, nah berarti itu baru yang dia. Boleh, iya. Kalau ada tabungan lain, ya itu yang dibagi. Kalau yang udah habis ya udah habis. Kalau yang ditabung sama istri itu adalah milik istri kalau begitu, ya. Itu bukan harta warisan. Kecuali nanti yang meninggal adalah istri lagi. Nah, itu nanti bagian buat anak-anak kemungkinannya begitu. Kalau yang meninggal istrinya, si suami nggak dapat itu tabungan itu, hanya sepersekian itu dapatnya. Dapat. Iya, sepernya yang urut
Seperberapa itu? Kalau Sepertiga ya? suami kan itu setengah dan seperempat. Ya, maka seperempat dari harta dari istri yang meninggal itu adalah milik si suami. Sisanya milik anak-anak. Gitu. Kalau dia punya anak ya, kalau anaknya itu laki perempuan, maka dibagi habis sisa namanya asobah. Ya, asobah ya itu adalah apabila kumpul anak laki sama anak perempuan, maka harta itu dibagi habis untuk asobah ya? tersebut ya. Ustadz, saya mau nambah sedikit, Ustadz, boleh? Ya. Silakan. Pak Suhilman, Masya Allah. Mengenai nahu, Ustadz, mengenai nahu. Tadi dibaca inna haqqa syuruti, Ustadz. Kalau saya baca inna haqqa syurutu, boleh nggak Ustadz? Dengan asumsi bahwa haqqa itu adalah isim inna. Syurut itu adalah khabar inna. Tansibul ima wa tarfaul khabar, Ustadz. Boleh nggak Ustadz? Nggak bisa, Pak. Oh, nggak bisa. Karena khobarnya ada pada kalimat berikutnya tuh. Ya. Oh, bukan disuruti. Bukan disuruti. Iya. Oh, coba. Pakai sebagai mudhaf itu, Ustadz. Mudhaf, Ustadz, ya? Jadi, inna ahaqqa syuruti ayyuwafa. Nah, ayyuwafa itu adalah khobar inna. Oh, iya, siap. Siap. Cuma perhatikan ya, khobarnya itu berbentuk masdar muawwal namanya. Iya. Jadi inna isimnya mana? Ahaqqa. Ya. Ahaqqa syurut. Nah, itu mudhaf dan mudhaf ilaih. Jadi isimnya inna. Khobarnya ayyuwafa. Ayyuwafa itu adalah khobar daripada inna tapi berbentuk masdar muawwal. Bagaimana supaya menjadi kelihatan marfu'nya? Ya, rubah ayyuwafa menjadi masdar soreh. Ya. Wafa yuwafi wafa. Nah, jadi bacanya nanti wafa, ya. Inna ahaqqa syuruti wafa'u gitu. Wafa'u bihi mastahlaltum bihil furuj gitu ya. Wafa'u bihi mastahlaltum bihil furuj. Jadi wafa'u itu menjadi khobar inna. Kan khobar inna marfu ya. Nah, jadi bacanya wafa'u jadinya. Jadi ayyuwafa itu namanya khobar inna terdiri dari an dan fi'il yang disebut dengan masdar muawwal. Nah, jadi masdar muawwal fi mahalli raf'in taqdiruhu wafa'u bihi gitu ya. Ya, syukran Ustaz. Afwan. Tojib, tinggal 3 menit lagi. Ada cukup tuh ya Pak ya. Baik deh. Ada orang tamu juga sih, Abu Furqan namanya. Iya. Abu Furqan mungkin kalau untuk berkenan untuk bertanya silakan. Assalamualaikum Abu Furqan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau ingin berkenan untuk bertanya silakan Abu Furqan. Nyimak saja, Ustaz. Hah? Nyimak. Oh, nyimak ya, baik. Ya, semoga nanti ya Abu Furqan bisa istiqomah untuk hadir ya nanti ya di kajian. Insyaallah Ustaz, insyaallah. Ini baru gabung ini baru masuk ini hari. Baik. Baik, sudah jam 2:30. Ya. Silakan Pak Haji ditutup dulu. Baik. Terima kasih para bapak, para ibu, para asatizah yang masih istiqomah untuk gabung bersama kita. Mudah-mudahan hari-hari kita bertambah barakah dengan kita mengupayakan menuntut ilmu. Tentunya Allah tidak menuntut kita berhasil sebanyak apa, tapi Allah menuntut sebanyak usaha apa yang kita kerjakan. Itu yang Allah nilai. Mudah-mudahan usaha kita untuk menuntut ilmu inilah yang terus mendapatkan kebajikan dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Kita tutup dengan kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad alhamdulillahirabbil alamin. Saya mohon pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.